Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan sebuah cerita drama rumah tangga yang berjudul 8 Tahun Penantian. Hujan mengguyur kota dengan deras. Setiap tetesnya menghantam atap rumah sederhana milik Ludra dengan suara yang nyaring. Di dalam, suasana terasa lebih dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Ludra duduk di kursi kayu di sudut ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang dipenuhi butiran air hujan. Di sampingnya, sebuah cangkir berisi teh hangat terlupakan. Uapnya perlahan menghilang terbawa angin sepoi-sepoi yang masuk ke celah jendela dan akhirnya menjadi dingin sepenuhnya. Di meja makan, tampak Anjani, istri Ludra, sedang merapikan tumpukan piring kotor. Wajahnya tampak lelah, garis-garis halus di sekitar matanya semakin jelas terlihat. Ia menghela nafas panjang, mencoba mengusir rasa penat yang menyelimuti dirinya. Sejak pagi, ia sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga, dari memasak, mencuci, hingga mengurus kebun kecil di belakang rumah. "Sayang, kau mau kubuatkan teh lagi?" tanya Anjani. Suaranya terdengar lembut, namun ada sedikit kepedihan di baliknya. Ia menawarkan teh lagi pada Ludra karena yakin tehnya yang menganggur sejak tadi sudah dingin. Ludra hanya mengangguk pelan, tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. Ia masih terlarut dalam lamunannya. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat mereka masih muda dan penuh semangat. Saat itu, rumah ini terasa penuh dengan tawa dan keceriaan. Bukan hanya hujan yang meneteskan air, tapi juga air mata bahagia yang mengalir di pipi mereka. Namun, sekarang semua terasa telah sirna. Sunyi menghiasi hati mereka masing-masing. Penantian selama 7 tahun pernikahan belum juga membuahkan hasil. Ludra dan Anjani sudah menikah 7 tahun lamanya. Mereka telah melakukan segala upaya agar bisa mendapatkan keturunan. Anjani bahkan berobat ke sana kemari, namun sepertinya Tuhan memang belum memberikan kepercayaan pada mereka berdua. "Sayang, kau kenapa?" tanya Anjani lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih khawatir. Ludra akhirnya menoleh, matanya menatap Anjani dengan tatapan kosong. "Aku hanya memikirkan masa lalu," jawabnya lirih. Anjani menghampiri Ludra dan duduk di sampingnya dan menggenggam tangan suaminya dengan lembut. "Masa lalu sudah berlalu, sayang. Yang penting adalah kita masih bersama sekarang. Bukankah tak ada yang berubah? Kita masih saling mencintai," katanya dengan berusaha menghibur suaminya. Ludra tersenyum tipis, namun matanya masih menyimpan kesedihan. "Iya, kita masih bersama. Tapi apakah kita masih bahagia?" tanyanya dan suaranya bergetar. Ludra terdiam. Ia tahu pertanyaan itu adalah pertanyaan yang akan sangat melukai perasaan Anjani. Pertanyaan yang telah lama menghantui mereka berdua. Perlahan rumah tangga mereka terasa membosankan. Hati mereka berulang kali kecewa saat didapatinya dalam stick test pack tak kunjung menampilkan garis 2. Suasana di rumah mereka terasa hampa, tanpa adanya canda tawa dari anak kecil impian mereka. Mereka berdua seperti dua kapal yang berlayar di lautan yang sama, namun perlahan kapalnya bergerak semakin lambat, hingga seperti hati mereka yang melemah. Meski begitu, namun mereka masih berharap seorang calon buah hati akan hadir di tengah-tengah mereka. "Sayang, apa kau merasa rumah kita sangat membosankan sekarang?" tanya Anjani. Ludra menggeleng lemah. Sebenarnya bukan itu tujuan perkataan sesungguhnya. Ia hanya sulit menjelaskan apa yang ia rasakan saat ini. Masih sangat mencintai Anjani, namun merasa bosan adalah hal yang manusiawi. Ludra merasa bosan hanya hidup berdua. "Bukan begitu. Kita sama-sama tahu betapa kosongnya rumah ini tanpa tawa dan tangisan anak kecil," ujar Ludra. Ia tersenyum hangat ke arah istrinya meski pandangannya tetap kosong. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran kebosanan serta kekosongan dalam hatinya. Sebuah rutinitas yang membosankan dan tidak bermakna. Setiap hari terasa sama, hanya dibedakan oleh waktu dan cuaca.
Malam itu, hujan semakin deras. Angin bertiup kencang, menggoyang-goyang pohon-pohon di halaman. Di dalam rumah, Ludra dan Anjani duduk berdampingan di ruang tamu. Masing-masing terlarut dalam pikirannya sendiri. "Sayang, aku ingin kita pergi berlibur. Mau nggak?" kata Anjani tiba-tiba, dan suaranya terdengar seperti bisikan. Ludra terkesiap, matanya sedikit melebar. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung, karena biasanya Anjani sangat malas untuk keluar rumah. Anjani yang seorang introvert memang sangat jarang sekali keluar. Ia betah berhari-hari di dalam rumah dengan kegiatan yang sama setiap harinya. Dan lagi ia juga tak pernah bergaul sejak dahulu. Hal itu ada bagusnya menurut Ludra. Setidaknya istrinya itu tak akan merasa sakit hati karena omongan tetangga, yang meskipun tak dapat menghindar sepenuhnya. "Berlibur? Kemana sayang?" tanya Ludra. Suaranya terdengar heran, karena ini memang pertama kalinya Anjani meminta keluar. Biasanya Ludra harus sedikit memaksa, baru istrinya itu akan bersedia. Itu pun karena terpaksa, karena memang Anjani tak suka keluar rumah. "Kemana saja, yang penting kita bisa menghabiskan waktu bersama. Bisa kan abang izin selama beberapa hari?" jawab Anjani dan matanya berbinar. Ludra terdiam. Ia teringat akan liburan terakhir mereka 10 tahun yang lalu, saat mereka mengunjungi pantai di selatan. Saat itu mereka masih muda dan penuh semangat. Mereka tertawa dan bercanda sepanjang hari. "Ya, aku setuju," kata Ludra akhirnya, meski suaranya terdengar sedikit ragu. Anjani tersenyum lebar, matanya juga berbinar-binar. "Baguslah sayang, kita akan pergi besok," katanya, dan suaranya penuh semangat. Malam itu, Ludra dan Anjani tidur dengan perasaan yang lebih tenang. Mereka berdua berharap bahwa liburan ini bisa menghidupkan kembali api cinta yang sudah lama padam di hati mereka, dan melupakan sejenak keinginan mereka untuk memiliki buah hati. Keesokan harinya, Ludra dan Anjani berangkat berlibur ke sebuah kota kecil yang dekat dengan pegunungan. Mereka menginap di sebuah hotel sederhana namun nyaman. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di sekitar kota, menikmati pemandangan alam yang indah, dan makan di restoran-restoran kecil yang sederhana namun lezat. Di malam hari, mereka duduk di balkon kamar hotel, menikmati secangkir teh hangat sambil memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. "Abang, aku senang bahwa kita bisa berlibur bersama untuk sekian lama," kata Anjani dengan suaranya yang lembut. Ludra mengangguk dan matanya menatap langit malam. "Aku juga. Terima kasih ya sudah mengajak abang untuk berlibur. Padahal abang tahu kau sangat tidak suka untuk kemana-mana," jawabnya, dan suaranya bergetar. "Tak apa. Aku rasa mulai sekarang kita harus sering berlibur abang, agar abang tidak jenuh dengan pekerjaan yang selalu menumpuk." Ludra mengangguk menanggapi ucapan sang istri dan membawanya ke dalam pelukan yang hangat. Mereka berdua terdiam, masing-masing terlarut dalam pikirannya sendiri. Mereka berdua menyadari bahwa liburan ini bukanlah hanya tentang menikmati keindahan alam, tapi juga tentang menemukan kembali makna cinta dan kebahagiaan dalam hidup mereka yang beberapa tahun ini mulai terasa hampa. Hari-hari berikutnya, Ludra dan Anjani menghabiskan waktu dengan melakukan berbagai kegiatan yang mereka sukai. Mereka mengunjungi museum, taman bunga, dan juga pasar tradisional. Mereka juga mencoba berbagai kuliner lokal dan menikmati suasana kota yang tenang dan damai. Di tengah-tengah kesibukan mereka, Ludra dan Anjani mulai merasakan kembali kedekatan yang telah lama hilang. Mereka saling bercerita, saling bercanda. Mereka berdua seperti menemukan kembali cinta dan kebahagiaan yang telah lama terlupakan. Pada hari terakhir liburan mereka, Ludra dan Anjani kembali ke rumah. Mereka berdua merasa lebih tenang dan bahagia dibandingkan saat mereka berangkat. Mereka berdua menyadari bahwa liburan ini bukan hanya tentang menghabiskan waktu bersama, tapi juga tentang menemukan kembali makna hidup mereka. Sejak saat itu,
Ludra dan Anjani mulai lebih memperhatikan hubungan mereka. Mereka lebih sering berkomunikasi, lebih sering menghabiskan waktu bersama, dan lebih sering menunjukkan rasa sayang mereka. Mereka berdua menyadari bahwa rumah tangga bukanlah hanya tentang rutinitas dan juga kewajiban, tapi juga tentang cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Seperti malam-malam sebelumnya, hujan lagi-lagi mengguyur kota dengan deras. Namun, suasana di rumah Ludra dan Anjani terasa lebih hangat. Di ruang tamu, Ludra dan Anjani duduk berdampingan, masing-masing membaca buku kesukaan mereka. Dan di antara mereka tercium aroma teh hangat yang harum. Aroma yang mengingatkan mereka akan liburan mereka yang penuh makna. Abang sayang, bagaimana kalau kita pergi periksa besok? Ini sudah 5 bulan lewat dari terakhir kali aku tes, kata Anjani dengan tatapan penuh harap dan suaranya begitu lembut. Ludra tersenyum, matanya menatap Anjani dengan penuh kasih sayang. Baiklah sayang, jawabnya. Suaranya penuh kelembutan. Ludra mengelus suara indah Anjani yang tergerai. Dalam hati, mereka berharap kali ini doa mereka akan terjawab dengan sebuah kabar baik. Ludra dan Anjani saling berpegangan tangan. Mereka berdua menyadari bahwa rumah tangga bukanlah hanya tentang atap dan dinding, bukan tentang menikah dengan orang yang kita cintai, akan tetapi juga tentang cinta, kasih sayang harus dipupuk bersama setiap harinya. Keesokan harinya, Ludra dan Anjani mengunjungi klinik kandungan seperti yang telah direncanakan. Anjani sedikit gugup dan tangannya mengepal erat. Matanya menatap Ludra dengan harap. Ludra berusaha menenangkannya dengan mengusap lembut tangan Anjani. Tenang sayang, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kita berdua sehat, bisik Ludra dan berusaha menyemangati istrinya. Hasil tes menunjukkan hasil yang sama seperti sebelumnya, yaitu 1 garis samar, yang berarti Anjani belum hamil. Anjani terdiam, air mata perlahan menetes di pipinya. Ludra memeluk erat Anjani dan berusaha untuk menenangkannya. Sudahlah, tidak apa-apa, kita masih punya kesempatan, kata Ludra dengan suara bergetar. Ia juga tak bisa membohongi hatinya bahwa ia merasa sangat kecewa. Anjani mengangguk pelan, matanya masih berkaca-kaca dan ia merasa sangat kecewa. Namun ia berusaha untuk tegar di hadapan Ludra. Ia tahu semuanya, ia tahu suaminya juga merasakan kekecewaan yang sama. Aku hanya ingin memberikanmu seorang anak sayang, kata Anjani dengan suaranya bergetar. Maafkan aku ya sayang, suaranya terdengar lirih. Dan Ludra mengelus lembut rambut Anjani. Aku tahu sayang, tapi kita juga tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Aku juga sangat ingin, tapi mau bagaimana lagi? Wajah Ludra menampakkan wajah kecewa. Anjani terdiam. Ia merasa sangat tak berguna sebagai seorang istri. Meski Ludra terlihat masih menyayanginya, namun hati kecilnya sesungguhnya merasa takut jika sewaktu-waktu Ludra akan meninggalkan dirinya. Jangan dipikirin lagi ya, kita akan berusaha lebih keras lagi setelah ini, ucap Ludra mencoba menenangkan istrinya. Anjani merasa sedikit tenang mendengar penuturan Ludra dan berusaha melupakan kecemasannya untuk sementara waktu. Namun kabar buruk itu ternyata tak hanya membuat Anjani sedih, tetapi juga membuat keluarga Ludra kecewa. Mereka merasa bahwa Anjani telah gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan gagal memberikan Ludra keturunan. Ludra, kau harus menikah lagi, kata ibu Ludra. Suaranya terdengar dingin. Kau itu sudah menikah selama 7 tahun, tapi belum juga punya anak. Pokoknya kamu harus menikah lagi, agar kau bisa memiliki keturunan. Kau akan sangat menyesal nanti. Memiliki anak adalah pelengkap kebahagiaan. Dan ibu yakin, kalau kau juga pasti sudah menginginkannya kan sejak lama. Dengar nak, ibu sama sekali tidak membenci istrimu. Akan tetapi, ibu takut kau tidak bisa punya anak. Ludra terdiam. Ia merasa sangat tertekan. Ia tidak ingin mengecewakan keluarganya. Namun, ia juga tidak ingin menduakan Anjani, apalagi meninggalkan istrinya itu. Karena Ludra yakin, Anjani tak akan pernah sudi di madu. Ibu, aku sudah memutuskan untuk tetap bersama Anjani.
Jawab Ludra dan suaranya terdengar lemah. Ibu juga tidak memintamu untuk menceraikannya, nak. Ibu hanya ingin kau menikah lagi dan segera mendapatkan anak dari pernikahan keduamu. Ibu yakin Anjani pasti akan memahami keputusanmu. Kau harus memberikan keturunan kepada keluargamu, nak. Kau tahu kan, anak lelaki yang ibu punya itu hanya kamu. Desak Ibu Ludra dan suaranya terdengar tegas. Ludra merasa sangat terjebak dalam situasi yang sulit. Sudahlah, Bu, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan seperti itu. Anjani sekarang sedang sedih, Bu. Apa kita tega untuk melakukan hal itu padanya? Sudahlah, jangan bicarakan masalah ini lagi. Dan aku harap ibu tidak mengatakan niat ibu ini pada istriku, kata Ludra. Ia menghela nafas berat, suaranya terdengar putus asa. Ibu Ludra terdiam. Ia merasa sangat kecewa dengan keputusan Ludra. Baiklah, ibu akan memberimu waktu, kata Ibu Ludra. Suaranya terdengar dingin. Dan pada akhirnya Ludra memutuskan untuk berbicara dengan Anjani, yang menceritakan tentang keinginan keluarganya agar ia menikah lagi. Sayang, aku mohon maaf ya. Keluargaku ingin aku menikah lagi, kata Ludra. Suaranya terdengar sedih. Anjani hanya terdiam. Ia merasa sangat sedih saat mendengar ucapan Ludra. Ia tidak menyangka bahwa keluarganya akan meminta Ludra untuk menikah lagi. Selama ini baik mertua ataupun iparnya begitu menyayangi dirinya. Namun sekarang Anjani paham, ia tidak bisa bersikap egois dan mengabaikan keinginan keluarga suaminya. Izinkan aku menemuimu beberapa bulan lagi, ujar Anjani. Suaranya bergetar dan matanya berkaca-kaca. Aku mengerti keinginan keluargamu. Tapi untuk tetap bersama denganmu saat kau harus menikah lagi, rasanya aku tidak bisa. Aku akan berusaha ikhlas dan aku harap abang juga melepaskanku dengan ikhlas. Suara Anjani terdengar dingin. Sungguh ia tak sanggup disatukan dengan wanita lain di dalam rumah sederhana yang telah sekian tahun menjadi tempat pulang ternyamannya. Aku bukanlah wanita yang cukup baik, Bang, hingga sanggup untuk dimadu. Aku sama seperti kebanyakan perempuan di luar sana yang lebih memilih untuk diceraikan daripada diduakan. Meski dengan ikatan yang halal dan alasan yang cukup masuk akal, tapi aku sungguh tak akan pernah sanggup, Bang. Sekali lagi, maafkan aku. Anjani berdiri dan meninggalkan Ludra dengan perasaan sedih, kecewa, marah dan pastinya hancur dalam satu waktu. Ludra terdiam, hatinya merasa seperti diremas-remas. Ia tak menyangka Anjani akan bereaksi seperti itu. Ia tahu Anjani adalah wanita yang tegar. Namun melihat air mata yang mengalir di pipi Anjani membuat Ludra merasa sangat bersalah. Ia mencoba meraih tangan Anjani, namun Anjani menghindar. Anjani, tunggu, kata Ludra dan suaranya bergetar. Abang minta maaf ya. Abang sama sekali tidak bermaksud untuk melukaimu. Abang hanya merasa sangat tertekan karena permintaan ibu. Abang minta maaf ya. Duduklah, Anjani. Anjani berbalik, matanya menatap Ludra dengan tatapan sendu. Aku tidak bisa, Abang. Aku tidak sanggup berbagi abang dengan wanita lain. Namun seperti yang aku katakan tadi, aku juga tidak bisa menjadi orang yang egois. Ibumu menginginkan seorang cucu, sedangkan aku sudah 7 tahun menikah denganmu, Bang. Tapi tak kunjung hamil. Aku mengerti keresahan ibumu. Ludra terdiam. Ia merasa sangat sedih. Untuk pertama kalinya Anjani menyebut mertuanya dengan sebutan ibumu. Namun, ia juga tak bisa marah pada Anjani karena di sini wanita itulah yang lebih menderita. Anjani, aku mohon, beri aku waktu untuk memikirkan semua ini, kata Ludra. Suaranya terdengar putus asa. Jangan begitu mudah ingin menyimpulkan sesuatu, apalagi menyatakan keinginan untuk berpisah. Abang mohon, Anjani. Ludra menatap Anjani dengan mata yang berkaca-kaca. Posisinya serba salah sekarang. Anjani mengangguk pelan. Ia juga merasa sangat lelah. Ia merasa bahwa Ludra tak akan pernah bisa menolak keinginan ibunya. Ia memutuskan untuk pergi ke kamar, meninggalkan Ludra sendirian di ruang tamu.
Ludra duduk di kursi, matanya menatap kosong ke arah jendela. Hujan masih mengguyur kota dengan deras. Di luar, dunia terasa gelap dan dingin. Dan di dalam hati Ludra terasa kosong dan hampa. Ia merasa sangat terjebak dalam situasi yang sulit. Ia tidak ingin kehilangan Anjani. Namun, ia juga tidak ingin mengecewakan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Ludra menemui ibunya yang mengatakan bahwa ia tidak akan menikah lagi. Ia memilih untuk tetap bersama Anjani dan tetap mengusahakan yang terbaik agar istrinya itu lekas mengandung. Ibu Ludra terkejut mendengar keputusan Ludra. Ia tidak menyangka bahwa Ludra akan begitu teguh pendiriannya. "Ludra, kau akan menyesal, Nak," kata ibu Ludra dan suaranya terdengar dingin. "Kau akan kehilangan kesempatan untuk memiliki anak. Dan saat kau tua nanti, baru kau akan merasakan derita dari penyesalanmu ini." Ludra terdiam. Ia merasa sangat sedih mendengar ucapan ibunya. Ia tahu bahwa ibunya sangat menginginkan seorang cucu. Namun ia tidak bisa mengkhianati Anjani. "Ibu, aku sudah memutuskan. Aku akan tetap bersama Anjani. Karena aku mencintainya, Bu. Aku tidak ingin kehilangannya. Masalah anak, tidak bisakah ibu bersabar sedikit lagi? Aku janji akan berusaha lebih keras lagi, Bu. Lagi pula, biasanya ibu tidak pernah mempermasalahkannya selama 7 tahun ini. Kenapa sekarang ibu tiba-tiba begini?" kata Ludra dan suaranya terdengar tegas. "Itu karena selama ini, ibu coba memahami dan mengerti akan perasaan dan kondisi istrimu. Tidak cukupkah 7 tahun itu bagimu, Nak? Apa ibu sungguh mertua yang kejam? Ibu itu hanya ingin melihat anak ibu memiliki seorang anak. Apakah itu hal yang salah, Nak?" Ludra menghela nafas berat. Ia tahu selama ini ibunya begitu baik dan tak pernah menyinggung istrinya. Anjani selalu diterima dan diperlakukan dengan baik. Ibu itu kemarin bertemu dengan Lydia. Dia sudah memiliki 3 orang anak yang sangat lucu. Apa ibu salah jika merasa iri? Lagi-lagi, perkataan ibunya membuat Ludra sakit hati. "Bu, memangnya kami mau seperti ini, Bu? Dan lagi, kenapa harus ibu membandingkan dengan orang lain?" kesal Ludra. "Ibu hanya menyesal. Kenapa kau tidak menikah saja dengan Lydia dulu? Mungkin anakmu sudah lebih dari 3 saat ini, jika saja dulu menikah dengannya." Kali ini, Ludra benar-benar tak habis pikir dengan ucapan ibunya. "Sudahlah, Bu. Kali ini aku tidak bisa mengikuti keinginan ibu. Aku itu sangat mencintai istriku. Aku tidak bisa mendoakannya, Bu. Apalagi untuk menceraikannya. Maaf ya, Ludra pamit pulang," ujar Ludra dengan meninggalkan ibunya yang hanya bisa menatap putranya dengan tatapan kecewa. Ludra kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa lega karena sudah mengatakan pada ibunya bahwa ia tidak akan meninggalkan Anjani. Namun ia juga merasa sedih karena ia telah mengecewakan ibunya. Ludra menemani Anjani di kamar. Anjani sedang duduk di tepi ranjang. Matanya menatap kosong ke arah jendela. "Sayang," panggil Ludra dengan suaranya yang lembut. "Aku telah berbicara dengan ibu bahwa aku tidak akan menikah lagi. Aku memilih untuk tetap bersamamu." Anjani terdiam. Matanya menatap Ludra dengan tatapan tak percaya. Ia tidak menyangka bahwa Ludra akan memilih untuk tetap bersamanya. "Abang, apakah abang yakin dengan keputusan ini?" tanya Anjani dengan suaranya yang bergetar. Ludra mengangguk dengan mantap. "Iya Anjani, aku yakin. Karena aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu, Anjani. 10 tahun waktu yang kita habiskan itu bukanlah waktu yang singkat, Anjani." Ludra dan Anjani memang sebelum menikah telah menjalin hubungan asmara terlebih dahulu selama 3 tahun. Setelah akhirnya mereka memutuskan untuk menikah saat Anjani baru saja berada di semester 4. Dan saat itu Ludra sudah bekerja. Anjani terdiam. Ia merasa sangat terharu mendengar ucapan Ludra. Ia merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Ludra, seorang pria yang tulus mencintainya dan selalu ada untuknya. Dan bahkan telah dengan sabar menanti selama 7 tahun tanpa pernah menuntut serta menyalahkan dirinya. "Terima kasih ya abang," kata Anjani, suaranya bergetar. "Aku juga mencintaimu." Ludra memeluk erat Anjani. Mereka berdua terdiam. Masing-masing terlarut dalam suasana romantis yang menghanyutkan.
Mereka berdua menyadari bahwa mereka telah melewati masa-masa sulit bersama semenjak pacaran hingga sekarang. Mereka berdua menyadari bahwa cinta mereka telah diuji dan telah terbukti kuat. Keesokan harinya, Anjani tampak sibuk menyiapkan bekal untuk dibawa Ludra ke kantornya. Tak butuh waktu lama, baik sarapan maupun bekal sudah siap tersaji di atas meja. Setelah sarapan, Ludra pun berpamitan dan mencium kening istrinya sebelum berangkat ke kantor. Setelah itu, Anjani melanjutkan pekerjaan rumah yang biasa ia kerjakan sehari-hari. Beberapa jam kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Anjani menghentikan kegiatannya dan bergegas membuka pintu. Anjani tertegun ketika melihat yang datang ternyata adalah ibu mertuanya bersama seorang gadis yang terlihat sedikit lebih muda darinya. "Masuk, Bu," ujar Anjani sopan dengan mempersilakan mertuanya masuk. Mertua Anjani menggandeng tangan gadis yang bersamanya dan membawanya duduk di sofa ruang tengah, sedangkan Anjani berlalu ke dapur membuatkan minuman untuk kedua tamunya. Perasaan Anjani tidak enak, hatinya pun berdebar. Anjani keluar dengan nampan berisi 2 gelas teh. Ia duduk, kemudian ibu mertuanya langsung membuka percakapan. "Bagaimana kabarmu sayang akhir-akhir ini?" tanya mertua Anjani dengan nada yang sangat lembut. "Baik, Bu. Ibu dan ayah bagaimana?" Anjani balik bertanya. Mertua Anjani menghela nafas berat sebelum menjawab pertanyaan Anjani. "Seperti yang kamu lihat, Nak, ibu dan ayah sudah semakin tua. Kami tidak tahu kapan ajal akan menjemput kami berdua. Namun, ibu dan ayah berharap sebelum itu kami dapat menggendong cucu dari Ludra." Hati Anjani serasa diremas saat mendengar ucapan mertuanya itu. Kata-katanya lembut namun sangat menusuk. Anjani hanya menunduk sembari tersenyum getir. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa meremas ujung bajunya. Ibu mertua Anjani perlahan mendekat. Ia menggenggam tangan Anjani. "Nak, apakah selama ini ibu dan ayah bukan mertua yang baik?" ujarnya menatap mata Anjani. Anjani langsung menggeleng dan balas menggenggam tangan ibunya. "Kenapa kalian berkata seperti itu? Kalian itu mertua yang baik. Aku mengerti apa maksud dan tujuan ibu. Aku bukan tidak mengizinkan abang untuk menikah lagi. Aku sudah katakan padanya bahwa aku setuju. Akan tetapi pernikahan itu akan terjadi setelah abang menceraikanku. Maaf, Bu, aku tidak sanggup jika harus dimadu." Anjani tak berani menatap wajah ibu mertuanya. Anjani menunduk. Air matanya mulai menetes. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menerima kenyataan pahit ini. Namun hatinya masih terasa remuk. Ia tak sanggup membayangkan Ludra bersama wanita lain, meski dengan alasan yang menurut orang lain masuk akal. Ibu Ludra terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia melihat kesedihan di wajah Anjani. Namun, ia tetap bersikukuh dengan keinginannya. Ia ingin melihat Ludra memiliki anak, dan ia ingin merasakan kebahagiaan menjadi seorang nenek. "Anjani, ibu mengerti perasaanmu, Nak. Tapi ibu mohon, janganlah kau bersikap egois ya. Ludra adalah anak ibu. Ibu ingin dia memiliki keturunan. Dan ibu yakin Ludra akan selalu mencintaimu. Meskipun ia menikah lagi, kau boleh tetap tinggal di rumah ini, Nak. Kau tetap menjadi bagian dari keluarga kami," kata ibu Ludra. Suaranya terdengar lembut, namun ada nada memaksa di baliknya. Anjani menggeleng. Ia tak bisa menerima tawaran itu. Ia tak ingin menjadi penghuni bayangan di rumah yang selama ini menjadi tempat pulang ternyamannya. "Tapi maafkan aku, Bu. Aku tak bisa tinggal di sini. Aku tak sanggup melihat abang bersama wanita lain. Aku lebih baik pergi, Bu," kata Anjani dan suaranya bergetar. Ludra pulang dengan perasaan kalut dan ia panik saat begitu mendengar bahwa istrinya pergi dari rumah. Saat bekerja tadi, Ludra mendapat telepon dari tetangganya dan memberitahu bahwa Anjani menitipkan kunci rumah pada tetangganya itu. Anjani pergi dengan membawa kopernya. Ia tak menyangka Anjani akan pergi begitu saja. Ia mencoba menghubungi Anjani, namun tak ada jawaban. Ludra merasa putus asa, hatinya terasa kosong. Ia tak tahu harus berbuat apa, dan ia merasa sangat kehilangan Anjani. Beberapa hari kemudian, Ludra menemukan sebuah surat di meja makan. Surat itu ditulis dengan tangan Anjani.
Ludra membuka surat itu dengan tangan gemetar. "Abang, maafkan aku. Aku tak bisa berada di sisimu lagi. Aku tak sanggup melihatmu bersama wanita lain, Bang. Meski dengan alasan yang menurut orang lain masuk akal, aku tahu kau itu mencintaiku dan aku juga mencintaimu, Bang. Tapi aku tak bisa memaksamu untuk memilih. Aku ingin kau bahagia, Bang. Aku ingin kau memiliki anak. Aku harap kau bisa menemukan kebahagiaanmu dengan wanita lain, Bang. Aku akan selalu mendoakanmu dan maafkan aku, Abang. Aku mencintaimu." Ludra membaca surat itu berulang kali. Air matanya menetes membasahi kertas itu. Ia merasa sangat sedih dan terluka. Ia tak menyangka Anjani akan memutuskan untuk pergi begitu saja. Ia merasa sangat kehilangan Anjani. Ludra merasa sangat terpukul. Ia hanya bisa terdiam sembari menggenggam surat dari Anjani. Beberapa bulan terlewati bagian neraka bagi Ludra. Lelaki itu benar-benar putus asa. Meski begitu, orang tuanya tetap memaksa agar ia menikah dengan sepupunya yang sudah lama menaruh rasa padanya. Ludra pun tak memiliki tenaga untuk menolak lagi. Ia dengan terpaksa mengikuti keinginan ibunya. Pernikahan yang cukup mewah pun digelar. Dan sebulan setelah pernikahan, istri baru Ludra memberi kabar baik bahwa ia tengah mengandung. Semua keluarga tentu merasa sangat bahagia kecuali Ludra. Lelaki itu sama sekali tak merasa bahagia karena ia tahu bahwa anak yang dikandung istri barunya itu bukanlah miliknya. Karena sekalipun ia tak pernah menyentuh istrinya yang merupakan sepupunya juga. Dan pada malam pertama pun, istri keduanya telah mengaku bahwa ia sedang mengandung anak dari pacarnya yang tak mau bertanggung jawab. Ludra membiarkan orang tuanya bahagia dengan kepalsuan itu. Toh baginya sekarang itu semua tidak penting. Kini Ludra menyadari bahwa hidup tanpa Anjani, istrinya, jauh terasa lebih sunyi dan hampa. Ludra memutuskan untuk diam dan tak berniat sama sekali mengatakan kebenarannya. Ludra dan istri barunya telah membuat persetujuan bahwa ia tak boleh menuntut hak apapun dari Ludra agar rahasianya tetap aman. Ludra sebenarnya tak tega, namun di sini ia juga merasa sangat sakit akan kepergian istrinya. Dan lagi, ia juga merasa sangat tertipu oleh sepupunya yang saat ini telah menjadi istrinya. Ia tak ingin berbuat dosa yang lebih besar. Maka dari itu, setelah melahirkan, ia berencana untuk menceraikan istri keduanya dan mencari keberadaan Anjani. Tak terasa 9 bulan terlewati. Istri kedua Ludra melahirkan dan sebulan setelahnya, Ludra langsung melayangkan talakannya. Ia sudah lebih dulu meminta maaf pada kedua orang tuanya dan juga mertuanya. Ludra menerima segala caci maki dari mertuanya tanpa membongkar kebohongan yang dilakukan oleh istri keduanya. Ludra mulai mencari keberadaan Anjani. Ia mengunjungi rumah mendiang mertuanya yang saat ditempati oleh bibi dan paman dari Anjani. Nasib berkata baik. Akhirnya Ludra bertemu dengan Anjani. Ia langsung memeluk istri tercintanya, pelukan erat dan hangat. Ludra melepas kerinduannya selama ini, sedangkan Anjani menangis sesenggukan karena telah juga menahan rindu selama ini. Ludra, Anjani. Ludra menceritakan semua yang terjadi selama ini. Anjani benar-benar syok dan tak menyangka. Ya Tuhan, bagaimana bisa begitu, Abang? Anjani menyeka air matanya dan menatap iba pada suaminya. Andai saja kau tak meninggalkan Abang, Anjani, ujar Ludra, menatap lekat wajah yang hampir setahun ini sangat dirindukannya. Maaf ya Abang, ujar Anjani dengan suara yang lirih. Tak apa sayang, tapi berjanjilah untuk tidak meninggalkan Abang lagi. Anjani mengangguk. Ia kembali memeluk suaminya itu. Anjani bersyukur bahwa selama ia pergi, Ludra tak pernah mengucapkan kata talak untuknya. Selang beberapa minggu kemudian, Ludra membawa Anjani pulang. Hal itu tentu saja membuat kedua orang tua Ludra syok dan tak terima serta menuduh bahwa Anjani menghasut Ludra agar menceraikan istri keduanya. Ludra yang sudah muak pun berteriak emosi, sembari mengatakan semua kebenarannya hingga kedua orang tuanya syok dan tidak percaya.
hingga Ludra meminta agar dilakukan tes DNA untuk membuktikan kebenarannya. Ia muak mendengar istrinya disalahkan atas segala hal. Dan setelah hasil DNA terbukti, menyatakan bahwa anak yang dikandung Mila, istri kedua Ludra, bukan merupakan anak dari Ludra. Kedua orang tua Mila serta ibu Ludra shock dan jatuh sakit. Ibunya Ludra merasa sangat malu dan meminta maaf pada Anjani. Anjani dengan lapang dada memaafkan mertuanya dan merawat dengan tulus saat mertuanya jatuh sakit dalam waktu yang cukup lama. Hingga beberapa bulan kemudian, Anjani dinyatakan positif hamil. Ludra menangis terharu. Mereka berdua menangis dalam pelukan hangat serta penuh rasa syukur. Sungguh, definisi kesabaran yang berakhir manis. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.